Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Adi Rizky dengan stambuk F1112043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal perbandingan investasi, hitungan daya ungkil, dan bunga efektif. Yang pertama, soal seseorang menyimpan uang 100 juta dalam rentang atau masa 5 tahun. Apabila bunga deposito hanya 6% per tahun, berapakah uang yang didapat pada akhir tahun kelima? Sementara seseorang lainnya atau B membeli tanah seharga 100 juta rupiah pada tanggal dan tahun yang sama, dengan asumsi kenaikan harga tanah setiap tahun 20% dan dijual pada akhir tahun kelima. Bandingkan yang mana yang paling menguntungkan, investasi tanah atau deposito, dan berapa besaran yang didapat pada akhir tahun kelima. Penyelesaian. Untuk menghitung jumlah uang yang diperoleh pada akhir tahun kelima dari deposito, kita dapat menggunakan rumus bunga sederhana, yaitu bunga sama dengan pokok kali tingkat bunga dan kali jangka waktu. Maka jumlah uang yang akan didapatkan pada akhir tahun kelima adalah bunga sama dengan 100 juta kali 6% kali 5. Hasilnya ada 30 juta. Jadi orang pertama atau A akan mendapatkan total sebesar 130 juta pada akhir tahun yang kelima. Sedangkan untuk investasi tanah, jika asumsi untuk kenaikan harga tanah setiap tahun 20%, maka harga tanah pada akhir tahun kelima adalah dengan rumus harga tanah akhir 100 juta kali dalam kurung 1 tambah 20% pangkat 5. Hasilnya adalah 248.832.000. Maka jika seorang B menjual tanah tersebut pada akhir tahun kelima, dia akan mendapatkan keuntungan sebesar dengan rumus harga jual kurang harga beli. Jadi 248.832.000 kurang 100 juta. Hasilnya adalah 148.832.000. Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa investasi tanah menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada deposito. Seseorang B akan mendapatkan keuntungan sebesar 148.830.000, sementara seseorang A hanya akan mendapatkan keuntungan 30 juta rupiah. Namun, perlu diingat bahwa investasi tanah juga memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito, seperti resiko perubahan harga pasar dan resiko likuiditas. Selanjutnya, soal nomor 2. Hitung daya ungkil atau ungkil leverage pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian jual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah. Banding uang muka 30% dan 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulan. Penyelesaian. Untuk menghitung daya ungkit atau leverage, kita perlu membandingkan besarnya pinjaman yang digunakan dengan modal sendiri yang diinvestasikan dalam transaksi tersebut. Berikut adalah contoh perhitungannya. Uang muka 30%. Uang muka 30% kali 600 juta sama dengan 180 juta. Pinjaman 600 juta dikurangi 180 juta sama dengan 420 juta. Bunga pinjaman 1% kali 420 juta kali 12 bulan, hasilnya adalah 50 juta 400.000. Harga jual sama dengan 700 juta. Keuntungan 700 juta kurang 600 juta kurang 50 juta 400.000. Hasilnya 49 juta 600.000. Jadi daya ungkitnya adalah modal sendiri sama dengan 180 juta rupiah, pinjaman sama dengan 420 juta rupiah, total investasi sama dengan 600 juta rupiah, keuntungan 49 juta 600.000. Daya ungkit pinjaman per modal sendiri sama dengan 420 juta per 180 juta. Hasilnya adalah 2,33. Artinya investor menggunakan pinjaman sebesar 2,33 kali dari modal sendiri untuk membeli ruko tersebut. Uang muka 50%. Uang muka sama dengan 50% kali 600 juta. Hasilnya adalah 300 juta. Pinjaman sama dengan 600 juta kurang 300 juta. Hasilnya adalah 300 juta. Bunga pinjaman sama dengan 1% kali 300 juta kali 12 bulan. Hasilnya adalah 36 juta. Harga jual sama dengan 700 juta. Keuntungan 700 juta kurang 600 juta kurang 36 juta. Keuntungannya adalah 64 juta rupiah. Jadi daya ungkitnya adalah modal sendiri 300 juta, pinjaman 300 juta, total investasi 600 juta, keuntungan 64 juta. Daya ungkit sama dengan pinjaman per modal sendiri 300 juta per 300 juta 91.
Artinya investor menggunakan pinjaman sebesar 1 kali dari modal sendiri untuk membeli ruko tersebut. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa semakin besar uang muka yang diberikan, maka semakin kecil pula daya ungkit atau leverage yang digunakan. Hal ini dapat mengurangi risiko investasi karena modal sendiri yang lebih besar dapat menutupi potensi kerugian yang mungkin terjadi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan pinjaman juga dapat memberikan potensi keuntungan yang lebih besar, tergantung pada kondisi pasar dan strategi investasi yang digunakan. Berikutnya soal nomor 3. Harga sebuah rumah sebesar 450 juta rupiah dengan uang muka 50 juta rupiah. Cicilan dilakukan selama 15 tahun dengan bunga per tahun 12%, tetapi bunga digandakan per bulan. Hitung nilai cicilan per tahun berdasarkan bunga efektif. Jawab, untuk menghitung cicilan per tahun berdasarkan bunga efektif, pertama-tama kita perlu menghitung bunga efektif untuk pinjaman tersebut. Kita dapat menggunakan rumus bunga efektif, yaitu bunga efektif sama dengan dalam kurung 1 tambah bunga per bulan, pangkat 12 kurang 1 kali 100%. Rumus bunga per bulan sama dengan bunga per tahun per 12. Sama dengan 12% per 12, hasilnya adalah 1%. Bunga efektif sama dengan 1 tambah 1%, pangkat 12 kurang 1 kali 100%, hasilnya adalah 12,68%. Setelah kita mengetahui bunga efektif, kita dapat menghitung cicilan per tahun menggunakan rumus cicilan, yaitu cicilan sama dengan dalam kurung pokok kali bunga efektif per 1 kurang dalam kurung 1 tambah bunga efektif pangkat minus jangka waktu. Jangka waktu sama dengan 15 kali 12, yaitu sama dengan 180 bulan. Jadi cicilannya adalah sama dengan 400 juta kali 12,68% per dalam kurung 1 kurang dalam kurung 1 tambah 12,68% pangkat minus 180. Hasilnya adalah 56.427.656 rupiah. Jadi cicilan per tahun berdasarkan bunga efektif adalah sebesar 56.427.656 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.